Bapak Ibu saja itu bangkit berdiri, kita puji muliakan nama Tuhan sama-sama. Mari kita katakan. Ajarku berdiam, dekati hatimu, di saat ku berpaling, temukan cintamu.
Bapak Ibu, saudara-saudariku yang saya kasihi dalam Tuhan, saya sangat senang bisa beribadah bersama-sama dengan Bapak Ibu semuanya pada pagi hari ini. Dan ya, sangat bersyukur saya bisa datang kembali. Dan sebelum kita mulai, saya mau berdoa untuk kita. Oke, mari kita berdoa. Ya Bapa, pagi ini kami memuliakan nama-Mu. Kami sangat bersyukur atas kebaikan dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang luar biasa, yang telah menulis surat cinta bagi kami semua, yang telah menunjukkan kasih besar waktu mengutus anak-Mu sendiri datang ke dunia. Terima kasih Bapa, Engkau baik sekali. Sekarang kami mau dengar dari firman-Mu. Tuhan, tolong berbicara kepada hati kami masing-masing. Tolong membuka hati kami untuk mendengar suara-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, baik Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Ya, karena ini ibadah sinergi ya, di mana ada anak-anak yang beribadah bersama-sama dengan orang dewasa dan pemuda. Saya pikir, bagaimana kalau saya buat sesuatu yang sedikit berbeda, ya? Jadi saya akan membawa sebuah cerita dan ini sedikit seperti perumpamaan, ya. Perumpamaan tetapi bukan yang dari Alkitab, tetapi perumpamaan masa kini ya, perumpamaan modern ya. Dan saya harus minta bantuan beberapa orang di sini untuk membantu mendramakan perumpamaan ini. Oke? Jadi sudah ada beberapa orang yang dipilih secara khusus. Jadi tolong jangan malu, tetapi dengan berani bisa menolong saya menampilkan drama ini. Jadi dengan hormat, saya minta Ibu Ferry ada di sini. Oke, Ibu Ferry akan menjadi tokoh utama kita. Oke, bisa maju dan bisa berdiri di sini sebentar ya. Oke. Karena drama ini tentang sumur ya. Dan ini ibu yang punya sumur ini. Oke. Terus ada namanya Ibu Pel. Dan saya minta dengan hormat Charlene. Oke, Charlene. Oke. Dan saya siapkan beberapa properti. Oke. Terus siapa lagi? Ada Bapak Cat yang mengecat. Edo, where is Edo? Oke. Ini kuasmu. Oke. Yang lainnya mungkin bisa turun di situ dulu karena akan masuk sebentar ya. Ibu Ferry bisa di sini saja. Oke. Terus, perawat Pepi. Ada Christina? Di mana Christina? Oke. Tolong pakai ini ya. Ada suntik. Tapi awas dengan itu ya, hati-hati. Oke. Dan Bapak Erwin akan menjadi Pak Polisi. Minta maaf saya hanya ada fluid, tidak ada topi polisi. Oke. Dan Bapak Hindra akan menjadi Bapak Pendeta. Oke. Saya juga harus kasih naskah ya. Bapak Charles, ya, oke.
Yang terakhir. Oke, bisa berdiri di situ. Oke, jadi saya akan membaca karena saya akan menjadi narator ya. Jadi bisa ikut saja. Ada beberapa yang harus mengucapkan sesuatu, jadi bisa melihat di naskah di sini. Tapi selain dari itu, waktu saya membaca kalian harus berusaha untuk memperagakan ya apa yang saya katakan. Oke? Semuanya siap? Mau tidak mau siap saja. Oke. Jadi judul dari drama ini atau cerita ini adalah Sumur yang Busuk, Bau, dan Menjijikan. Oke. Jadi audiens juga akan terlibat dalam drama ini ya. Karena setiap kali saya bilang air itu dan ya semuanya harus busuk, bau, dan menjijikan. Oke? Seperti itu. Kita coba, oke? Dan air itu busuk, bau, dan menjijikan. Oke, bagus. Oke, jadi siaplah, oke? Oke, kita semuanya siap? Oke. 3, 2, 1, action. Suatu hari, ada seorang ibu namanya Ibu Wati. Setiap hari dia keluar untuk menimba air dari sumurnya. Bisa ambil dari sini ya. Oh, tapi keluar. Dari luar. Ya. Bisa menimba seperti, oke, bagus. Oke, suatu hari ketika Ibu Wati menurunkan ember dan menariknya lagi ke atas, air itu busuk, bau, dan menjijikan. Ibu Wati ingin memperbaiki masalah air sumur tersebut. Jadi, dia memanggil beberapa orang untuk menolong dia. Yang pertama, Ibu Wati memanggil sahabatnya, Ibu Pel, untuk datang dan membantu dia. Pel, tolong bantu saya dengan sumur saya. Jadi Ibu Pel membersihkan semua yang kotor dari luar sumur tersebut. Dan dia juga menaruh bunga di dalamnya supaya wangi. Tetapi ketika mereka menimba air itu jadi Ibu Wati memanggil Bapak Cat. Oh ya, bisa di sini. Tolong datang dan bantu dengan sumur saya. Oke, saya akan. Dan Bapak Cat mengecat sisi luar sumur supaya kelihatan lebih cantik. Tetapi ketika mereka menimba air itu masih busuk, bau, dan menjijikan. Jadi Ibu Wati memanggil perawat Pepi. Datang menyuntik sumur juga melempar obat. Ini Saking sibuknya dengan sumur nih. Bro Pepi, tolong datang dan bantu saya. Oke, saya akan coba. Dan perawat Pepi datang dan menyuntik sumur dan juga melempar obat ke dalamnya. Tetapi ketika mereka menimba air itu masih Ibu Wati sudah mulai merasa putus asa. Jadi dia memanggil Pak Polisi. Dia berpikir pasti sumur itu akan menaati. Pak Polisi, tolong datang bantu sumur saya.
Pak polisi datang dan menyuruh sumur itu untuk bersikap baik dan memberikan air yang bersih. Sumur, kamu harus berubah. Bersikap baik dan memberikan air yang bersih. Tetapi waktu mereka menimba air, air itu masih pada waktu itu Ibu Wati sudah frustrasi dan dia angkat tangannya. Apa yang harus saya lakukan? Dia berpikir dan berpikir dan berpikir lagi. Akhirnya dia dapat sebuah ide. Pendeta Petrus, tolong datang. Doakan sumur saya. Dengan senang hati. Jadi pendeta Petrus datang dan berdoa untuk sumur itu. Dalam nama Tuhan Yesus. Jadikanlah air ini air bersih. Ibu Wati yakin bahwa kali ini mereka akan berhasil. Dan ketika mereka menimba air, air itu wow. Ibu Wati begitu bingung. Pendeta Petrus sudah berdoa untuk sumur dia. Mengapa air itu masih busuk? Pada waktu itu juga, kebetulan Samuel, si pembuat sumur, lewat. Aduh, air dalam sumur saya ini Busuk. busuk, bau. Dan menjijikan. Dan saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Jadi Pak Samuel masuk ke dalam sumur dan mulai membersihkan dari dalam. Dia mengeluarkan barang-barang yang kotor dan bau dari dalam sumur tersebut yang membuat air itu busuk, bau, dan menjijikan. Lalu dia keluar lagi. Jadi Ibu Wati menurunkan ember lagi dan ketika mereka menimba air, air itu sudah bersih. Hore! The end. Oke, luar biasa. Terima kasih teman-teman. Apa? Oh, boleh. Iya, boleh di. Tapi mungkin ini bisa saja di sini, tetap di sini saja. Dan mungkin ini bisa. Masih bisa lihat saya di sini, Deb ya? Kalau di sini, oke? Oke, thank you. Oke, luar biasa. Thank you. Ya, silakan tepuk tangan untuk semua teman-teman yang sudah mendramakan perumpamaan ini dengan sangat-sangat luar biasa. Lebih bagus daripada saya harapkan. Kalian memang sudah profesional sekali. Dan ini pilihan yang sangat tepat. Oke, nah seperti yang saya sudah bilang, drama ini bisa dikatakan sebuah perumpamaan atau metafora yang bisa menggambarkan hidup kita dan perjalanan iman kita. Dan saya yakin Bapak Ibu, adik-adik semua, mungkin sudah bisa melihat sedikit pelajarannya. Kadang-kadang ketika Yesus menceritakan sebuah perumpamaan kepada orang banyak, dia berkata, siapa yang mempunyai telinga,
Kiranya dia dengar dan mengerti. Kemudian Yesus pergi meninggalkan mereka supaya mereka bisa mengerti sendiri makna dari perumpamaan tersebut. Oke, bye. No, just kidding. Dan seringkali murid-murid Yesus datang kepadanya dan bertanya, apa maksud perumpamaan itu tadi? Kemudian Yesus menjelaskannya. Jadi hari ini saya tidak akan bilang siapa yang mempunyai telinga kiranya dia mendengar dan mengerti. Lalu saya pergi ya. Saya akan jelaskan sedikit saja dari makna drama ini. Makna dari drama ini. Oke? Jadi bagaimana cerita ini seperti kehidupan kita. Kita sama dengan sumur ini. Setiap manusia, sejak Adam dan Hawa jatuh di Taman Eden, kita semua penuh dengan air yang busuk, bau, dan menjijikan. Dan air itu yang busuk, bau, dan menjijikan dalam hati kita adalah dosa. Dalam Roma pasal 3 ayat 23, kita membaca bahwa semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ada satu terjemahan dalam bahasa Inggris yang menerjemahkan ayat 23 seperti ini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kita semua tidak bisa mencapai standar Allah yang mulia. Jadi, bagaimana kita bisa memperbaiki masalah dosa kita? Seperti di dalam drama kita, kadang-kadang kita seperti Ibu Pel atau Bapak Cat yang berusaha membersihkan semua hal yang buruk dan kotor dalam kehidupan kita supaya kita kelihatan bersih dari luar. Dan kita tidak hanya membersihkan hal-hal yang buruk, tetapi kita menambahkan atau berusaha menutupi hal-hal buruk itu dengan hal-hal yang baik. Kita berusaha melakukan hal-hal yang baik supaya hati kita akan bersih. Atau kadang-kadang juga kita seperti perawat Pepi yang datang. Kita menganggap dosa itu seperti penyakit. Dan memang itu benar. Tetapi banyak kali kita hanya mengobati gejala-gejala yang bisa dilihat dan kita gagal mengobati akar dari dosa itu. Kita berpikir bahwa kalau kita melakukan sesuatu yang buruk, kita hanya harus mengobati atau memperbaiki kesalahan itu dengan melakukan sesuatu yang baik. Akan tetapi itu tidak akan membantu kita dapat hati yang bersih juga. Itu hanya sekedar pakai plaster untuk penyakit kanker. Atau mungkin juga kita berpikir bahwa kita hanya perlu seseorang untuk memberitahu kita. Untuk memberitahu kita bahwa kita lagi berdosa dan mereka menyuruh kita untuk bersikap baik. Seperti Pak Polisi. Luar biasa dia tadi ya. Menyuruh sumur ini untuk bersih dan memberikan air yang bersih. Terkadang kita bertindak seolah-olah dosa adalah sesuatu yang kita lakukan hanya karena kita belum diajarkan atau dididik dengan baik tentang apa yang benar dan salah. Dan kalau kita betul-betul tahu apa yang jahat dan apa yang baik, lalu kita bisa berubah dan menjadi orang yang baik dengan otomatis. Tetapi itu tidak benar juga karena kita tahu bahwa masalahnya ada di dalam hati kita, bukan di dalam otak kita. Hanya tahu apa yang baik dan apa yang jahat dalam otak kita tidak akan mengubahkan hati kita. Sayangnya, kita bisa mengajar hal ini tanpa sadar kepada anak-anak kita. Di sekolah, di mana-mana saja ya. Kita menyuruh mereka untuk bersikap baik dan bertindak dengan benar. Menyuruh mereka untuk taat beribadah, taat bersekolah, dan lain-lain. Dan kadang-kadang tanpa sengaja, pesan di balik semuanya itu adalah kalau mereka melakukan semuanya itu, mereka akan diterima oleh Tuhan. Dan memang semua hal itu baik sebenarnya, ya. Anak-anak kita harus dididik dan diajar dengan baik, ya. Akan tetapi, terkadang kita berpikir bahwa orang harus disuruh atau dipaksa untuk melakukan hal yang benar. Dan kalau mereka hanya belajar taat, tertib, mereka akan baik-baik saja. Kita melihat buah mereka dari luar,
ketaatan mereka, dan berpikir bahwa hati mereka sudah berubah. Tetapi ketaatan juga bisa menutupi masalah yang lebih dalam. Bukan saja karena mereka taat itu berarti bahwa hati mereka sudah berubah. Atau mungkin kita berpikir bahwa hanya orang rohani bisa membantu kita. Seperti pendeta Petrus. Mungkin kita berpikir bahwa jika seorang hamba Tuhan berdoa untuk kita, kata-kata yang ia ucapkan itu seperti magic, ya. Dan kita langsung jadi diselamatkan. Tetapi tidak seperti itu juga. Doa itu adalah hal yang baik. Tetapi doa orang lain juga tidak akan menyelamatkan kita. Dan keluarga Kristen kita juga tidak akan menyelamatkan kita secara pribadi ya. Bukan saja karena kita lahir dalam keluarga Kristen berarti kita juga selamat ya. Itu sesuatu yang Tuhan mengerjakan dalam hati kita. Jadi, hanya Dialah yang menciptakan kita bisa membersihkan hati kita. Amin. Seperti Samuel, si pembuat sumur, masuk ke dalam sumur dan membersihkannya dari dalam. Demikian juga dengan Yesus. Dia yang menciptakan hati kita. Dia turun ke dalam dunia ini, turun ke dalam kehidupan kita, dan mengubahkan kita dengan membersihkan kita dari dalam hati kita. Hanya karena pengorbanan Yesus, dosa kita bisa dikeluarkan dari kehidupan kita. Hanya karena kematiannya, hati kita bisa bersih. Karena Dialah yang menanggung semua yang kotor dari hati kita. Dan Ia sendiri mengenakan kita jubah kebenarannya. Dan itulah yang kita rayakan pada bulan Desember ini. Selama bulan Desember dan khususnya pada tanggal 25, kita merayakan kedatangan Sang Pencipta. Samuel, si pembuat sumur ya. Kita merayakan ya. Pohon Natal ini menggambarkan kayak apa Natal bagi kita. Kita merayakan kedatangan Sang Pencipta. Sama seperti Samuel, si pembuat sumur itu. Yesus juga lewat dan melihat sumur kita. Dunia kita yang busuk, bau, dan menjijikan. Dan Ia rela masuk ke dalam dunia kita. Masuk ke dalam sumur kita. Dan Yesus juga melihat kondisi sumur hati kita. Dan Ia rela masuk ke dalamnya. Dengan semua kotoran dan kejahatan dan dosa yang ada di dalam. Dia rela masuk ke dalam dan membersihkan hati kita. Supaya kita tidak lagi busuk, bau, dan menjijikan. Betapa baiknya Tuhan kita. Betapa ajaibnya Juru Selamat kita. Betapa indahnya rencananya untuk membersihkan hati kita. Betapa rendah hatinya sehingga Ia datang ke dalam kekacauan kita untuk menyelamatkan kita. Dan betapa senangnya kita. Karena kita dikasihi dengan kasih yang sangat-sangat luar biasa. Yang tidak bisa diukur. Betapa senangnya kita. Karena kita telah dibersihkan dari semua dosa kita. Kita bersyukur atas kedatangannya Sang Pencipta. Yang rela masuk ke dalam sumur kita. Kasih keluar semua yang kotor itu. Dan membersihkan hati kita. Hanya Yesus saja bisa membersihkan hati kita. Hanya Sang Pencipta hati kita bisa membuat hati kita bersih. Jadi kita bersyukur atas kedatangannya Sang Pencipta. Bukan saja hari ini, saat ini,
bukan juga saja di tanggal 25 nanti, bukan saja selama bulan Desember ini, tetapi kita bersyukur setiap hari. Kita ingat kedatangannya, perbuatannya, dan pengorbanannya. Kita mau bersyukur setiap hari. Dan di hari ini kita akan menyanyi satu lagu, Oh Happy Day. Ya, jadi saya minta pemain musik untuk maju dan singers juga untuk membantu saya menyanyi lagu ini. Oh Happy Day, when Jesus washed my sins away. Lagu ini sedikit lama ya, tetapi kata-katanya pas sekali dengan cerita ini dan drama ini. Jadi saya minta untuk mulai. Dan kita akan menyanyi bersama-sama. Mari kita semua berdiri bersama-sama. Bersuka cita karena Yesus telah masuk ke dalam sumur hati kita. Dan membersihkan kita dari segala dosa kita. My sins away. Oh happy day, oh happy day, oh happy day, oh happy day. When Jesus was, when Jesus was, when Jesus was, wash my sins away. Oh happy day, oh happy day, oh happy day, happy day. When Jesus was, when Jesus was, when Jesus was, He was His sins away. He taught me how to fight and pray. He taught me how to every day. Happy day, oh happy day, when Jesus was, when Jesus was, when Jesus was, He was His sins away. Amin. Amin. Saya akan berdoa untuk kita. Ya, Bapa luar biasa. Terima kasih atas pengorbananmu. Engkau rela meninggalkan tempat yang maha tinggi, surga. Dan engkau rela untuk masuk ke dalam dunia yang begitu kacau dan kotor. Penuh dengan kejahatan dan dosa. Engkau rela masuk ke dalamnya. Engkau yang mulia, yang bersih. Engkau masuk ke dalam. Hanya untuk menyelamatkan kami. Karena kasih-Mu yang begitu besar. Karena kasih-Mu yang luar biasa. Karena kasih-Mu yang ajaib. Terima kasih Bapa. Terima kasih sudah rela datang masuk ke dalam dunia kami. Masuk ke dalam hati kami. Dan menyelamatkan kami.
Karena Engkau lewat dan melihat bahwa kami dalam keadaan yang sangat hancur. Tidak ada harapan kalau kami harus membersihkan atau menyelamatkan diri kami sendiri. Dan Engkau melihat kami dalam keadaan yang tidak ada harapan itu. Dan Engkau bergerak. Engkau turun dan Engkau masuk ke dalam. Dan Engkau rela membersihkan semua yang kotor. Engkau yang menanggung semua yang kotor itu. Engkau menanggung semua dosa kami. Supaya kami bisa bersih. Supaya kami bisa bebas. Supaya kami bisa hidup. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami bersyukur atas kebaikan dan kasih-Mu yang begitu besar. Selama bulan ini dan selama tahun yang baru ini, kami mau terus ingat pengorbanan itu. Dan kami mau bersyukur dengan hati yang bersukacita. Karena Engkau telah membersihkan kami dari segala dosa kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, sembuhkan yang sakit pagi. Apapun penyakitnya, apapun yang didiagnosa, aku berdoa di dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan Allah terjadi di tempat ini. Untuk mereka yang sedang kesulitan keuangan Tuhan, Engkau sumber berkat kami. Engkau bisa mendatangkan dari manapun berkat itu dengan cara yang ajaib. Termasuk untuk gereja kami mengandalkan Tuhan, kami percaya kepada Tuhan. Untuk mereka yang sedang membutuhkan pertolongan untuk jalan keluar apapun. Tuhan, Engkau bisa membuka jalan di tengah lautan sekalipun. Kami masih tetap percaya, masih ada mujizat sampai hari ini. Biar Tuhan yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Pagi ini ditolong Tuhan dengan ajaib. Mari kita mengangkat Tuhan juga buat Miskara. Tuhan, terima kasih Engkau utus hamba-Mu Miskara ke tempat ini. Engkau berbicara jauh melebihi yang kami pikirkan. Bahwa Tuhan mengasihi kami. Tuhan mampu menolong kami. Bahkan kami pikir kami tidak bisa membersihkan dengan cara kami. Tapi Tuhan bisa membersihkannya. Dan pagi ini kami membuka hati, jiwa kami, perasaan kami, roh kami kepada Tuhan. Biar Engkau mengangkat, membersihkan semua sampah. Yang seringkali ketika kami mencoba membersihkannya sendiri, kami semakin frustasi, kami putus asa. Kami lupa bahwa kami punya Tuhan yang membuat kami menciptakan pagi ini. Memberkati hamba-Mu Miskara. Urapi hamba-Mu lebih lagi. Engkau yang menempatkan beliau di kota ini. Engkau yang menolong beliau dengan cara-Mu yang ajaib. Dalam nama Yesus. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami diberkati dari awal sampai akhir ibadah. Dengan hadirat Tuhan yang begitu kuat. Dengan kuasa-Mu yang begitu nyata. Kami bersyukur. Dan kami mau pulang dari tempat ini dengan berkat Tuhan. Mari arahkan hati saudara dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat Tuhan yang ajaib ini. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati sampai